Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Andika dari kelompok 2 yang sebagai moderator pada presentasi kali ini. Oke, yang akan mempresentasikan tentang kemasan kaca, kaleng, dan peruntukannya. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama Aisyah, yang kedua Dia, yang ketiga Devina, yang keempat ada Irama, yang kelima ada Muhammad Andika, yang keenam ada Fatul Kusai, yang ketujuh ada Muhammad Zuhairi. Next. Oke, yang pertama itu karakteristik kemasan kaca dan kaleng. Kemasan kaca merupakan hasil peleburan oksidasi anorganik yang tidak mudah menguap yang berasal dari peruraian senyawa-senyawa kimia. Kaca memiliki sifat-sifat yang menguntungkan seperti inert atau tidak bereaksi, kuat, tahan terhadap kerusakan, sangat baik sebagai pelindung terhadap benda padat, cair, dan gas. Pada segi promosi, kaca memiliki keuntungan itu yang bersifat transparan yang dapat menguntungkan pada promosi produk. Kaca juga memiliki sifat yang tahan panas, dikarenakan kaca termasuk benda padat, namun benda cair dengan kekentalan yang sangat tinggi dan bersifat termoplastis. Oleh karena itu, bahan kaca sesuai digunakan untuk produk pangan yang mengalami pemanasan seperti pasteurisasi dan sterilisasi. Walaupun kaca mudah pecah, namun kaca memiliki kekuatan mekanik yang tinggi. Wadah kaca memiliki tahan terhadap kompresi dari dalam dibandingkan tekanan dari luar. Daya tahan ini dipengaruhi oleh komposisi, ketebalan, dan bentuk dari wadah gelas atau kaca. Yang kedua itu kemasan kaleng. Kaleng yang sering disebut sebagai kaleng timah digunakan sebagai wadah dari berbagai produk makanan dan minuman. Kaleng terdiri dari plat baja karbon rendah yang dilapisi timah pada kedua sisinya yang disebut tin plate. Kaleng memiliki sifat-sifat yang menjadikannya memiliki beberapa keuntungan, yaitu mempunyai mekanik yang tinggi karena bahan dasarnya yang menggunakan logam. Kaleng juga memiliki barrier yang baik terhadap gas, uap, air, sarenik, debu, dan kotoran, sehingga kaleng cocok digunakan untuk kemasan hermetis. Toksisitas kaleng relatif rendah meskipun memiliki kemungkinan migrasi unsur logam ke bahan yang dikemas. Kaleng juga memiliki ketahanan terhadap perubahan-perubahan keadaan suhu dan pada segi promosi kaleng memiliki permukaan yang ideal untuk dekorasi dan pelabelan. Next akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis kaca dalam pengemasan. Yang pertama ada fused silica. Jadi fused silica ini dibuat dengan cara meleburkan pasir. Cirinya adalah memiliki koefisien ekspansi yang rendah dan titik lunaknya yang cukup tinggi sehingga ketahanannya terhadap panas pun baik. Gelas jenis ini juga memberikan transmisi cahaya ultraviolet yang baik. Selanjutnya ada alkali silika. Alkali silika ini memiliki ciri mudah larut dalam air, biasanya digunakan sebagai perekat karton dan juga pelapis kulit telur sebagai perlindung terhadap serangan bakteri. Selanjutnya ada gelas soda kapur silikat. Ini merupakan gelas yang banyak diproduksi komposisinya. Membuat gelas ini mempunyai titik lebur yang tidak terlalu tinggi dan kental sehingga mempunyai ketahanan kimia yang rendah atau tingkat alkalinitasnya tinggi. Selanjutnya ada bentuk kemasan kaca. Yang pertama ada botol, ada jar, ada vial. Vial ini berbentuk kecil, biasanya digunakan untuk obat, zat, dan lain-lain. Ada karboy. Karboy ini sama seperti botol, tetapi terdapat pegangannya. Ada jug, ada tumbler. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada jenis-jenis kaleng dalam kemasan. Yang pertama ada kaleng plat timah. Plat timah atau tin plate adalah lembaran atau gulungan baja berkarbon rendah dengan ketebalan 0,15 sampai 0,5 mm. Kandungan timah putih pada kaleng timah berkisar antara 1,0 sampai 1,25% dari berat kaleng. Kandungan timah putih ini biasanya dinyatakan dengan TP yang diikuti dengan angka yang menunjukkan bahwa banyaknya timah putih. Misalnya pada TP25 mengandung timah putih sebanyak 2,8 G/m. Selanjutnya ada kaleng baja bebas timah. Kaleng bebas timah atau tin free steel atau biasa disebut dengan TFS adalah lembaran baja yang tidak dilapisi timah. Jenis TFS yang paling banyak digunakan untuk pengalengan makanan adalah jenis tin free steel chrome type atau TFS City, yaitu lembaran baja yang dilapisi kromium secara elektris sehingga terbentuk kromium oksida di seluruh permukaannya. Jenis ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu harganya murah karena tidak memakai timah putih dan daya adesi terhadap bahan organik baik, tetapi kelemahannya peluang untuk berkarat lebih tinggi sehingga harus diberi lapisan pada kedua belah permukaannya. Yang terakhir ada kaleng aluminium.
Aluminium memiliki beberapa keunggulan, yaitu lebih ringan, mudah dibentuk, thermal konduktivitasnya bagus, dan dapat didaur ulang. Tetapi kurang baiknya daya kekakuannya, serta harga persatuannya itu relatif lebih mahal. Mudah karatan, dan harus diberi lapisan tambahan. Di samping itu, jenis kaleng tersebut tidak dapat disolder atau dilas, tetapi kaleng tersebut dapat digunakan untuk jenis kaleng two-piece cans. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu standar pengemasan kaca dan kaleng untuk bahan hewani. Nah, menurut standar nasional Indonesia 8229/2017. Nah, jadi kemasan kaca ini adalah material yang aman karena tidak bereaksi dengan bahan yang akan dikemas. Nah, namun pastinya untuk harga material kaca ini pastinya jauh lebih mahal. Namun selain itu, kaca sebagai packaging juga mudah pecah dan jika terkena benturan yang lebih berat dibandingkan bahan seperti logam dan kertas. Nah, sesuai dengan SNI-nya, nah hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu mutu tampaknya, dimensi toleransinya, kejut suhu dari kacanya, tekanan dalam kacanya, kemudian ketahanan terhadap beban, kemudian tekanan annealingnya, dan juga ketahanan terhadap pukulan. Oke, next slide. Nah, selanjutnya ini ada kaleng. Nah, dari Peraturan Menteri Kelautan dan juga Perikanan RI nomor 58 Permen KP 2016. Jadi di sini tentang kemasan kaleng. Nah, jadi kaleng ini aman digunakan karena yang pertama daya simpannya tinggi. Nah, kemudian teknik penutupannya itu mudah dan juga kuat, kemudian tidak mudah sobek atau tertusuk, kemudian tahan terhadap proses pemanasan, kemudian jadi restrisinya ini terhadap penetrasi lemak dan juga minyak atau komponen makanan lainnya. Kemudian pastinya kaleng ini tahan terhadap sinar UV. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya ada fungsi dan kegunaan kemasan kaca dan juga kaleng. Yang pertama, menjaga rasa dan kesegaran produk. Kaca adalah bahan kedap yang menahan udara dan cairan lain keluar, yang berarti bahwa kaca tidak pernah mempengaruhi rasa atau kesegaran produk. Kaleng bisa bertahan dalam suhu apapun dan waktu yang cukup lama, sehingga kemasan kaleng dapat menjaga rasa dan kesegaran produk yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua ada keamanan produk. Kaca adalah salah satu bahan teraman yang dapat digunakan untuk kemasan produk karena tidak beracun. Kemudian dilihat dari kelebihan kemasan kaleng, yaitu tidak gampang bocor, tahan air, tidak mudah lapuk, dan tahan benturan. Hal ini menunjukkan kemasan kaleng bisa menjaga keamanan produk. Next slide. Yang ketiga ada tampilan produk lebih menarik. Untuk botol kaca transparan dapat memamerkan produk yang ditawarkan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, berkelanjutan atau sustainable. Gudang kemasan memiliki banyak kemasan botol kaca yang terbuat dari 100% bahan baku alami yang berkelanjutan yang dapat didaur ulang tanpa batas. Kemudian kaleng bisa dan aman untuk digunakan kembali dengan cara didaur ulang. Kaleng tersebut bisa digunakan kembali namun hanya setelah dileburkan dan dicetak kembali menjadi lembaran baja yang baru. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya itu apa saja yang perlu diperhatikan dari pengemasan kaca dan kaleng. Jadi memang kaca dan kaleng ini merupakan salah satu kemasan di mana diperuntukkan untuk melindungi produk. Nah, apa saja sih sebenarnya yang harus diperhatikan itu pertama penampakan. Jadi penampakan ini memang sangat penting ya sebagai suatu identitas dari si produk tersebut. Karena dari situ memberikan informasi kepada konsumen mengenai bentuk produk, kemudian cara penyimpanan, cara pemakaian, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk daya proteksi. Daya proteksi ini merupakan faktor penting bagi semua jenis wadah. Namun dalam beberapa hal, ada faktor yang harus diutamakan, yaitu besaran proteksi yang diperlukan suatu produk sangat tergantung pada sifat produk, tempat tujuan, cara distribusi, dan daya simpan yang diinginkan. Oke, next selanjutnya. Baik, selanjutnya ada kekurangan kemasan
kemasan pada kaleng. Untuk kekurangannya, untuk kemasan pada kaleng pertama itu mudah korupsi, karena kaleng itu kan terbuat dari besi ya, jadi ada chance untuk dia tuh terkena korupsi gitu. Dan yang kedua itu kita tuh juga sulit mengetahui apakah makanan ini udah basi atau belum, karena kaleng itu kan tidak transparan ya, jadi kita agak sulit untuk mengeceknya, kita harus membukanya dulu. Dan yang ketiga, terkadang tidak ada aroma dari makanan karena sudah dingin. Yang keempat, makanan kaleng yang ada saat ini kebanyakan sudah mengandung bahan pengawet tambahan. Selanjutnya ada kekurangan kemasan pada kaca. Untuk kekurangan kemasan pada kaca, pertama itu mudah rusak. Ya seperti kita tahu, kaca itu kan mudah pecah ya. Jadi mungkin kita harus lebih berhati-hati lagi jika kita ingin menggunakan kemasan kaca. Dan juga kita juga harus perhatikan pada saat kita melakukan proses pengiriman. Itu kayak harus diperhatikan gitu, agar kacanya tuh nggak pecah gitu pada saat pengiriman. Dan yang kedua itu adalah berat, karena bahan kaca itu cukup berat dibandingkan bahan-bahan yang lainnya, contohnya kayak kertas ataupun plastik. Yang membuat juga mungkin nanti ongkos pengiriman juga jadi lebih meningkat. Jadi mungkin itu bisa jadi bahan pertimbangan. Dan yang ketiga, harga bahannya itu mahal dibandingkan material-material lain seperti plastik ataupun kaleng. Ya mungkin seperti itu kekurangan-kurangannya dari kaca. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Oke, berikut adalah referensi yang kita pakai untuk presentasi pada kali ini. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.